Sampan di kayu sampai ke muara. Assalamualaikum saya ucapkan, tanda acara akan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 23 Pekanbaru, Bapak Dr. Edi Suhendri MSI. Kemudian yang saya hormati wakil dan staf SMP Negeri 23 Pekanbaru. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber pada acara ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 23 Pekanbaru dan SMP Negeri 46 Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, bisa mengikuti kegiatan workshop ini, workshop peningkatan kompetensi guru melalui pendekatan pembelajaran abad 21. Bapak dan Ibu sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدنا ولأجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah pertemuan yang penuh rahmat-Mu ya Allah. Hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah siap? Siap. Pak, siap. Yang panjang pendek nanti, Bu. Nah, kita yang beri. Diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
sampai saat ini sudah masuk ke gelombang atau angkatan kelima. Pekanbaru kemarin dapat di gelombang 1 dan gelombang 4. Diselenggarakan selama 9 bulan. Jadi nama program itu nanti adalah Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Yang ini udah kenal ya Bu ya? Ya kenal kan? Ada yang belum kenal? Nah ini namanya Bu. Ya. Ini namanya Bu, Emrofi Yunus, guru penggerak angkatan 1 Kota Pekanbaru. Jadi kami angkatan ke-1 ini ada kurang lebih 85 orang, terdiri dari kurang lebih 8 orang TK, kemudian 40 orang SD, 30 SMP, dan kurang lebih 15 orang dari SMA. Nanti berminat ingin menjadi guru penggerak, itu nanti dapat ikut di angkatan ke-6. Syarat utamanya tentu minimal mengajar 5 tahun, punya NUPTK, dan umur tidak lebih dari 50 tahun. Untuk menciptakan Merdeka Belajar, tadi kita sudah membahas Merdeka Belajar, yang akhirnya dia akan menjadi seorang pemimpin di dalam pembelajaran. Bagaimana dia nanti dapat memberikan keputusan-keputusan yang logis, yang berpihak juga kembali kepada peserta didik. Jadi guru penggerak ini Bapak Ibu, intinya nanti bagaimana kita menghamba kepada peserta didik. Bukan arti bersujud ya kepada peserta didik, tapi intinya adalah peserta didik semuanya di dalam. Tujuan kita mengajar itu intinya adalah kepada peserta didik. Oke, Merdeka Belajar. Oke, Merdeka Belajar itu artinya kita itu merdekanya harus secara lahir dan batin Bapak Ibu. Sekarang saya ingin tanya sama Bapak Ibu, Ibu datang ke sekolah ini udah merdeka apa belum? Bahagia tadi dari rumah ke sekolah? Oh saya hari ini dari rumah ke sekolah ya kan? Itu bahagia. Bahagianya secara lahir apa batin gitu? Walaupun sertifikasi belum cair ya, tetap bahagia ya. Itu yang kita harapkan. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bagi seorang guru memang harus seperti itu Bapak Ibu. Dalam keadaan apapun kita juga harus tetap bahagia. Nah, ini tanya, apakah kita sudah merdeka? Saya tanya dulu, sudah merdeka atau kita? Siapa Bapak Ibu yang mau jawab? Sudah merdeka ada kira-kira? Menerima diri sendiri. Merdeka itu adalah bebas beraktivitas tanpa intimidasi. Oke, bagus Bu, super sekali Bu. Terima kasih. Ada lain lagi Bapak Ibu? Masuk administrasi yang kita laksanakan di sekolah ataupun dalam pembelajaran. Administrasi ini mulai dari mungkin dari perangkat pembelajaran kita, bagaimana kita cara mendidik siswa di sekolah, apakah ada kita memberikan apresiasi kepada peserta didik, walaupun hanya kecil Bapak Ibu yang dilakukan hal positif oleh peserta didik. Terkadang kita terbawa emosi di saat ada peserta didik bermasalah, sudah kita panggil berkali-kali juga. Dikerjakan dengan tenaga dan pikiran juga. Nah, ini bersih. Nah, ketika lahan B kelihatannya sudah bersih dan rapi. Nah, siap untuk ditanam. Hanya sekian berlebih. Oke, terima kasih Bu. Nah, kita ingin flashback lagi ya Pak Ibu ya. Kita semua tahu nih bagaimana pembelajaran itu bisa berhamba kepada peserta didik. Jadi yang kita rubah itu bukan sifatnya si anak, bukan kodratnya anak, tetapi guru itu hanya bersifat menuntun tumbuh kembangnya peserta didik. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang guru itu adalah bagai seorang petani.
Ketika petani menanam padi, tidak akan mungkin padi itu akan bertumbuh menjadi jagung. Gambar ini juga memberikan gambaran pada kita. Yang pertama itu cangkul itu diibaratkan sebagai seorang guru, kemudian tanah dengan itu adalah siswanya. Gambar yang pun penuh dengan rumputan itu, itulah akar-akar masalah yang kita jumpai pada peserta didik. Malas dia, kemudian terpengaruh dengan yang lain. Nah, di gambar ini tugas kita sebagai guru, itu yang kita basmi, itu yang kita tuntun. Bagaimana meningkatkan motivasi peserta didik. Ya. Kita tidak bisa memaksakan dia. Minat bakatnya tidak bisa kita paksakan, karena dari kodratnya dia sudah punya karakternya masing-masing, dan karakternya itu yang harus kita asah sebagai seorang guru. Kita lapor sama orang tua kita, apa yang terjadi? Tambah lagi. Coba kita terapkan hal itu sekarang, apa yang terjadi? Sesuai dengan kodrat dan zamannya. Mungkin di zaman kita dulu harus menggunakan lidi atau rotan. Kalau sekarang tak bisa lagi, Bapak Ibu. Kita sudah diapakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nih, menurut ada dua. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu ataupun faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian pendidikan, kita memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan bahagia yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ketika kita melihat anak malas di dalam kelas, mungkin saja dia belum siap dengan kegiatan ataupun proses pembelajaran yang kita laksanakan. Kadang banyak hal, faktor yang menyebabkan. Kadang kita sebagai guru mungkin merasa memaksakan diri. Kamu harus bisa menjawab ini soalnya harus bisa kamu jawab. Kadang di saat itu anak tuh belum siap gitu. Karena tujuan kita itu sebagai guru kan, bagaimana anak di dalam kelas itu sukses semuanya kita bawa. Tapi pada kenyataannya kita terbentur dengan yang tadi. Kemerdekaan kita sebagai guru itu masih terkungkung dengan administrasi lah namanya. Ya, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Jadi kita di sini memberikan kebebasan, baik itu dalam memberikan tugas kepada peserta didik, itu harus sesuai dengan kemauannya. Ya udah, tapi jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, ayo apa ya masuknya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Guru kecil lambda. Kali berarti itu saya. puas. Jangan begitu Pak Iqbal. Ini Bu, saya punya tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya mau sore baca doang. Masa bukan punya tugas? Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya kemarin sampai jam 8 malam. Kalau kamu membuat jadwal, kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Coba nih Bu, terima kasih Bu. Ya seperti itulah Pak Ibu, contoh-contoh gaya guru di dalam mendidik anaknya di sekolah.
Yang ganteng tadi juga saya setuju. Yang nomor 3 ya Pak ya. Mungkin. Baik, terima kasih Pak Ibu. Nah, siapa lagi ya? Sebetulnya kalau sekarang ini kita juga melihat dari kondisi anak. Di satu sisi kita sebagai guru mungkin betul mengajar dan mendidik. Kalau sekarang ini mungkin lebih banyak kita mendidik daripada mengajarnya. Namun kalau kita berikan penekanan-penekanannya, tipe dari seorang anak itu kan berbeda-beda. Nah, kadang ada tipe dia itu yang mau diberikan pengertian. Yang kedua agak dikeraskan sedikit baru dia mau mengerti. Mungkin yang ketiga ada lagi penekanan yang lebih khusus baru dia paham. Nah, kalau misalkan ya diberikan yang seperti tadi, langsung kita gas habis begitu, mungkin dia drop, anak tersebut akan drop, dia tidak mau. Terus kalau kita itu terlalu lembek, maka sebagai bukti sekarang ini anak-anak juga tidak akan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan seperti itu. Jadi kalau dikatakan posisi, mungkin itu relatif Pak Rofi, dilihat dari tipe dan kondisi anak tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan ya Pak Bu. Ya, ini kan narasumber kita datang sudah masih